people right and they greedy. I know he's sick on my money, cause every time he calls me, he calls to the side of my left, right pocket. Watch this, these niggas broke boys, watch this, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. I can make the whole crowd watch this, watch this. I can make it bitch one stop, watch this. I can make it bitch one stop, pop it. I ain't even drop no songs to pop it. I stay with a whole lot of them. To the side of my left, right pocket. Watch this, these niggas broke boys, watch this, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. I can make the whole crowd watch this, watch this. I can make it bitch one stop, watch this. I can make it bitch. Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shining Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini. Jadi hari ini kita masuk materi matematika. Coba buka buku. Jadi berharap kalian nanti seperti belajar kayak di kelas, kalian maksudnya ini belajar. Penyampaiannya hari ini juga video. Jadi apapun yang kejadian kalian itu nampak video. Jadi mohon kalian sampaikan. Ini yang tadi disampaikan, tolong mendengarkan video ya, ya. Ngerti bahasa Indonesia? Dengar suara ibu. Nggak perlu harus teriak-teriak kan? Ya. Jadi apapun yang tadi sampaikan itu didengar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum kita mulai, ibu ingin tahu dulu nih. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Masih semangat belajar? Baik. Oke, baik, luar biasa. Harus dulu untuk kita. Oke, bagus. Nah, jadi sebelum kita mulai pada pokok materi kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Nah, jadi siapa ketua kelasnya? Ya. Siapa namanya? Ya kan siapa? Oke, baik. Kepada Anda coba dipimpin anggotanya untuk berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi semoga dengan diawali dengan berdoa hari ini, apapun yang kita belajar dan apapun yang akan kita dengarkan pada hari ini menjadi bermanfaat dan mudah diingat untuk kedepannya nanti. Nah, oke, baik. Sebelum kita lebih lanjut membahas terkait dengan apa yang ingin kita bahas hari ini, ibu ingin tahu dulu nih, udah pada kenal belum sama itu? Udah. Kenapa belum kenal? Ada yang udah kenal? Yang cowok udah pada kenal? Oke, ada sebagian yang udah kenal, ada juga sebagian yang belum kenal. Nah, sebelumnya ibu akan memperkenalkan diri ibu. Perkenalkan, nama ibu Kadisha, ibu dari Ujung Nangki. Nah, di sini ibu sebagai mahasiswa magang ataupun mahasiswa PPR yang akan menjalankan tugas ibu selama 3 bulan. Maka dari itu kita sering bertemu pada bulan-bulan sebelumnya. Nah, ibu di sini berasal dari kampus Universitas Syekh Kuala dari program studi bimbingan dan konseling. Nah, di sini ibu juga kalian kan udah kenal nih sama ibu, udah tahu tadi siapa nama ibu? Ya, baik. Nah, ibu juga perlu tahu nih dengan anak-anak semuanya. Ibu juga perlu kenal dengan nama-nama kalian semuanya. Ada sebagian yang belum kenal, ada juga sebagian yang belum kenal. Jadi sebelum kita lanjut, ibu ingin tahu sekretarisnya siapa? Boleh pinjam absennya? Sekretarisnya siapa namanya? Orang. Boleh pinjam absennya? Nah, di sini ibu akan mengabsenkan kalian semua gunanya agar ibu tahu siapa namanya dan yang mana orangnya sambil cek kehadiran kalian semua pada hari ini. Oke, dengar baik-baik absennya. Asyiatun. Oke, baik. Nah, jadi dari sebagian siswa yang ada namanya di absen hanya sangat minim siswa yang tidak hadir. Berarti lebih banyak yang hadir pada hari ini. Kita lihat apresiasi dulu untuk kehadiran pada hari ini. Sangat luar biasa ya semangatnya, meskipun sudah jam siang juga, tapi semangat anak-anak pada hari ini sangat luar biasa. Nah, jadi sebelum kita lanjut pada pembahasan kita hari ini, seperti yang sudah anak-anak ketahui, bahwasanya minggu lalu kalian juga sudah mendapatkan sebuah
terkait dengan, ada yang tahu? Ada yang ingat tema apa yang sudah kalian memasukinya ataupun bimbingan klasikal yang sudah kalian lewati dengan minggu lalu bersama Ibu Dwi? Ada yang ingat tema itu apa? Ya, ada lagi? Ya, itu? Cuma itu? Ya, oke, baik. Berarti masih ada yang ingat? Yang lain masih ingat? Nah, kalau kalian masih ingat, apa yang kalian ingat terkait dengan bullying tersebut? Siapa yang berani untuk memberikan pendapatnya ataupun sedikit memberi relasi terkait dengan pembelajaran sebelumnya? Ada? Tidak? Sedikit diulang bahwasanya bullying itu adalah merupakan sesuatu tindak ataupun perilaku yang sangat harus dihindari karena itu merugikan orang lain. Karena apa? Karena orang yang mengalami hal tersebut akan mendapatkan ataupun akan merasakan stres sehingga dia tidak suka untuk sekolah lagi. Maka dari itu, dari sini kalau anak-anak semuanya hindari hal-hal yang membuat teman kalian itu merasa terbuli oleh kalian. Oke? Oke, baik. Jadi sebelum kita lanjut, di sini Ibu ingin memberitahukan kepada kalian. Nah, pada hari ini kita melanjutkan materi ataupun judul yang Ibu angkat adalah terkait Nah, ada terkait dengan apa? Ya, betul, etika sopan santun. Nah, kenapa sih itu harus terkait dengan etika sopan santun? Karena Ibu merasakan bahwasanya anak-anak itu perlu untuk Ibu berikan layanan dengan materi yaitu etika sopan santun. Tujuannya untuk apa sih, Bu? Untuk kalian semua tahu bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan sekitar, baik itu dengan orang tua, dengan guru, dengan teman-teman saya, dan juga dengan lawan jenis. Kita itu berteman ataupun beradaptasi sehari-harinya bukan hanya sekedar beradaptasi, tapi perlu kita ketahui bagaimana cara etika kita dalam beradaptasi dengan sesama kita. Oke? Nah, jadi langkah-langkah yang akan kita lanjutkan nanti saat proses pembelajaran kita. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan sebuah terkait dengan materi etika sopan santun pada hari ini. Nah, di sini anak itu perlu untuk mendengarkan, memahami apapun yang Ibu jelaskan. Nanti anak itu punya kesempatan untuk bertanya, memberikan pendapat, dan juga saling bertukar pendapat dengan teman-teman yang lainnya. Yang kedua, waktu yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran kita hari ini yaitu sebanyak 2 kali 45 menit atau sebanyak 2 jam. Nah, yang ketiga yaitu nanti kita akan membentukkan sebuah kelompok di mana setiap kelompok akan diberikan sebuah studi kasus. Nah, itu anak-anak perlu saling diskusi dan saling berbagi pendapat di dalam kelompok tersebut. Nah, yang keempat yaitu Ibu akan membagikan lembaran evaluasi hasil. Nah, lembaran evaluasi hasil ini akan dibagikan per individu. Kalian dapat mengisinya sesuai dengan perasaan yang kalian alami. Nah, yang terakhir, Ibu akan memberikan ataupun Ibu akan menanyakan tentang terkait bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti layanan pada hari ini. Nah, ingat juga bahwasanya apapun yang kalian pelajari pada hari ini dalam ruangan ini itu tidak ada kaitannya dengan nilai akademik kalian, tapi itu berguna hanya untuk kepribadian kalian. Oke? Siap? Nah, jadi karena ini pun cuaca sudah sangat panas dan juga sudah jam terakhir, di sini Ibu melihat ada beberapa kawan ataupun seberapa dari kawan-kawan semuanya ada yang sudah nampaknya lesu dan tidak semangat dalam belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, di sini Ibu ingin mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu untuk meningkatkan kesemangatan kalian. Oke? Ada yang tahu apa itu ice breaking? Nah, ice breaking itu merupakan sebuah permainan di mana gunanya untuk meningkatkan semangat dan juga kefokusan anak-anak sekalian. Oke? Nah, di sini coba perhatiannya semuanya. Nanti instruksinya, jika Ibu bilang tepuk 1 kali, maka kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk 2 kali, maka kalian tepuk 2 kali. 2 kali. Kalau Ibu bilang
Satu orang saja. Coba beranikan untuk angkat tangan dan oke. Siapa namanya? Baik, kepada Syarifah coba. Apa itu etika sopan santun? Oke, terima kasih kepada Syarifah. Nah, seperti yang dibilang oleh Syarifah, apa itu etika sopan santun? Ada yang tahu apa itu etika sopan santun? Ada? Jadi, seperti yang dijelaskan pada video tersebut, bahwasanya sopan santun itu ataupun etika sopan santun itu merupakan tingkah laku, di mana tingkah laku itu yang menjalankan adalah anak-anak semuanya, bukan hanya kalian, tapi guru dan juga ibu juga melaksanakan ataupun melakukan yang namanya etika sopan santun. Nah, perlunya kita tahu ataupun kita menerapkan etika sopan santun dalam diri kita agar kita tahu bagaimana cara untuk berinteraksi dengan orang tua, dengan guru, dengan teman-teman dan juga dengan teman-teman lawan jenis. Agar kita tahu adab juga, adab bagaimana cara kita untuk berinteraksi. Bukan hanya sekedar berinteraksi, tapi kita tahu adab dan juga cara berperilaku, cara berbicara sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Sampai sini paham? Ada yang perlu ditanyakan? Oke, selanjutnya, coba perhatiannya. Apa saja yang kamu ketahui terkait etika sopan santun? Ada yang tahu? Apa saja dari etika sopan santun tersebut? Ada? Hal-hal yang terkait dengan etika sopan santun itu, yang pertama yaitu tata krama bergaul dengan orang tua. Nah, di sini ada yang tahu nggak bagaimana cara bergaul dengan orang tua? Ada? Tidak ada. Nah, jadi anak-anak, cara kita bergaul dengan orang tua itu, baik orang tua di rumah maupun orang tua yang ada di sekeliling kita itu, kita tahu bagaimana cara kita, nada kita bicara, bagaimana cara sikap kita, bukan hanya sekedar berbicara, bukan hanya dengan sekedar semau kita saja. Namun, untuk menghargai perasaan, tidak menyakiti perasaan orang tersebut, kita harus tahu tingkah laku saya ini cocok nggak jika saya lakukan kepada orang tua tersebut. Nah, kalau menurut kita itu tidak cocok, maka jangan lakukan. Sebelum kita berbicara kasar kepada orang tersebut, terlebih dahulu coba kita rasakan pada diri kita sendiri. Jika orang lain berkata seperti itu kepada saya, apakah saya akan merasakan sakit hati? Nah, kalau kita merasakan, kalau kita berpikir, oh kalau saya melakukan hal ini, pasti saya akan merasakan sakit hati. Maka hal itu dihindari, terutama ataupun apalagi terkait dengan orang tua dan terutama lagi orang tua yang ada di rumah kita, orang yang sudah mendidik kita, yang sudah melahirkan kita, dengan sampai kita seenak-enaknya saja untuk berbicara terhadap orang tersebut. Tapi kita harus tahu bagaimana cara kita berperilaku sopan santun agar orang tua kita tidak pernah merasakan sakit hati dengan sikap kita dan juga dengan ucapan kita. Paham? Selanjutnya, ada yang perlu ditanyakan? Nah, selanjutnya yaitu tata krama bergaul dengan guru. Nah, di sini ada nggak yang belum pernah ataupun yang pernah merasakan dirinya itu telah menyakiti perasaan gurunya? Ada? Mungkin gurunya sering menegur kenapa terlambat. Nah, dari situ cara menjawabnya suka-suka saya dong. Gitu. Gak pernah? Berarti baik semua ya? Iya, betul. Nah, hal-hal tersebut harus kita hindari. Karena contohnya seperti sering terlambat ke sekolah. Hal itu, yang terlambat itu bukan gurunya, tapi kita sendirinya yang terlambat. Jadi, guru mempertanyakan itu karena guru ingin tahu apa sih penyebab dari siswa ini terlambat. Maka dari itu, gurunya bertanya kepada siswa tersebut, kenapa sih terlambat selalu gitu? Nah, jawaban kita bukan ya suka-suka saya dong Bu gitu. Nah, itu merupakan tingkah laku yang tidak baik terhadap sopan santun yang kita berikan kepada yang kita nampakkan kepada guru kita. Karena guru kita itu adalah orang yang telah mengajari kita. Nah, itu sama halnya seperti orang tua kita. Maka dari itu sangat penting untuk kita tahu bagaimana cara berperilaku kepada guru kita, bagaimana cara kita bersikap, berbicara yang sehingga guru tersebut senang kepada kita, tidak ada rasa tidak suka karena sudah pernah menyakiti hati guru tersebut. Nah, seorang guru dia tidak pernah dendam kepada anak-anaknya. Namun hal tersebut jika salah satu siswa sudah pernah melakukan tindakan yang menyakiti hati guru tersebut akan mengingat. Karena mengingatnya seperti apa? Oh iya loh yang dulunya jawab pertanyaan saya dengan hal seperti ini gitu. Nah, itu tidak baik karena hal tersebut akan tercemar sampai kemana-mana. Dan sampai kita lulus dari sini pun hal itu akan diingat oleh guru. Maka dari itu, tolong hindari hal tersebut. Tahu bagaimana cara untuk bertingkah laku dengan guru kita. Oke? Ada yang dengar? Siap? Selanjutnya, tata krama bagaimana bergaul dengan teman sebaya. Nah, di sini ternyata dengan teman sebaya pun kita mempunyai tata krama dalam bergaul. Bukan
hanya sekedar bergaul saja. Namun di sini kita punya tata keramanya. Hakim, coba dulu. Tata keramanya seperti apa? Kita tahu bahwasanya dengan ada waktunya kita untuk bercanda, ada waktunya kita untuk serius. Jadi tahu dulu jika misalkan dengan ini memang ingin curhat bersama kita. Kita jangan pula olok-olokan dia karena kita merasa dia itu sahabat saya loh, nanti saya bisa sesuka hati saya sama dia. Itu tidak baik karena hal tersebut akan melukai perasaan dia. Nah, jadi di dalam pertemuan itu boleh saja kita bercandanya, tapi jangan sampai melukai batin dia dan juga melukai fisik dia. Oke? Selanjutnya, cara bergaul dengan lawan jenis. Nah, ada yang tahu bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis? Ada yang tahu Iqra? Enggak? Nah, bergaul dengan lawan jenis itu bukan sama halnya bergaul dengan sesama jenis. Karena bergaul dengan lawan jenis itu merupakan suatu hal yang memang harus kita ketahui. Bukan misalnya nih anak cowok dengan anak cewek. Cara bergaulnya itu terlalu sudah sering kelihatan batas ataupun sering kali sentuhan ataupun sampai bercandanya kelihatan batas lah itu. Nah, itu merupakan hal yang harus kita hindari karena di dalam agama pun sentuhan dengan lelaki yang bukan kita pun itu akan menjadi apa? Dosa. Iya, betul. Maka dari itu di dalam tata krama di dalam etika sopan santun ini juga ada bagaimana cara kita bergaul dengan lawan jenis kita. Oke, sampai sini paham? Ada yang perlu ditanyakan? Selanjutnya, di sini ada beberapa faktor yang harus kita terapkan saat berperilaku sopan santun. Yang pertama, siapa yang mau bacakan? Faktor yang mempengaruhi. Tiga yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. 4. Belajar dan berperilaku sopan santun. Oke, terima kasih kepada Saidi. Berapa dulu Saidi? Oke, nah jadi anak-anak semuanya di dalam beretika sopan santun itu kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Gunanya untuk apa? Untuk agar kalian tahu bagaimana cara beradaptasi seperti yang bilang tadi dengan orang tua, dengan guru, dengan teman sebaya dan juga dengan teman lawan jenisnya. Oke, paham? Oke, next. Nah, jadi setelah apapun yang sudah ibu jelaskan tadi, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir ya. Di sini ibu ingin ngomong dulu nih sama anak-anak ibu semuanya. Apakah ada hal ataupun kalian sudah paham? Ada hal yang perlu ditanyakan? Oke, baik. Seperti yang ibu tadi, kita akan membuatkan ataupun membentuk kelompok. Nah, di sini kita akan membentuk menjadi 3 kelompok. Ibu ingin tahu dulu nih, kelompoknya mau ibu yang bagikan atau kalian pilih sendiri? Dulu dari dia hadinya. Kami begini ya. Coba bagikan. Ibu aja bagi ibu. Jadi pilih sendiri aja. Oke, kalau enggak kita bentuk ibu ada yang pilih ya, biar adil. Sekarang kalian semua di sini ibu akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini merupakan kelompok kerja peserta didik. Nah, nanti di sini ibu akan membagikan setiap kelompok ke kelompok 1 kasus. Nah, mana kasus ini? Setiap kelompoknya akan memiliki kasus yang berbeda-beda. Setelah kalian mendiskusikan dengan sesama anggota kelompok dan memahami terkait dengan kasus tersebut, baru nanti di dalam videonya ada LKPD. Nah, di sini kalian baru saling mendiskusikan terkait dengan jawaban apa yang harus diisi di lembaran LKPD sesuai dengan kasus yang ada di LKPD. Paham? Oke, baik. Coba dengarkan presentasi dari hasil diskusi kelompok ini. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok mana? Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami.
mematuhinya, memperhatikan norma. Tidak pidana sekarang tidak. Apa ada tidak beri berbicara kepada orang tua? Sudah ada berbicara sopan kepada orang tua. Tidak apa yang dapat Anda pahami dari kasusnya adalah ada mati. Ada anak teman lalu berbeda dalam pendidikan kedua. Kemudian dapat teruskan pendidikan yang sudah dilakukan kepada orang ini. Berbicara apa? Mematuhi keadaan orang tua. Sekian, terima kasih dari Mama Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.